el honor y la suerte de conocer a Pelé y de estar sentado junto con él en Milán en 2016, por primera vez que lo conocí. Alhamdulillah Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih sudah mengeluarkan dukungan pemerintah yang sudah dikirimkan kepada Presiden FIFA. Malam itu seharusnya menjadi malam penuh kebahagiaan. Stadion bergemuruh, puluhan ribu supporter Indonesia berdiri, bernyanyi, dan mengibarkan bendera merah putih. Mereka datang dengan satu harapan sederhana, melihat timnas Indonesia melangkah ke semifinal. Namun, tak ada satupun yang menyangka bahwa pertandingan tersebut justru berubah menjadi salah satu malam paling panas dalam cerita sepak bola Indonesia. Semuanya bermula dari satu keputusan, satu peluit. Satu momen yang kemudian membuat seluruh stadion terdiam. Dan setelah pertandingan berakhir, muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Mengapa keputusan kontroversial itu tidak mau diselidiki? Dalam skenario drama ini, seorang wasit asal Oman menjadi sorotan setelah sejumlah keputusan di lapangan dianggap merugikan Indonesia. Beberapa pelanggaran diperdebatkan, satu keputusan bahkan membuat pemain Indonesia terlihat frustrasi. Para pemain berusaha meminta penjelasan. Bangku cadangan berdiri. Supporter mulai meneriakkan nama Indonesia semakin keras. Tetapi peluit tetap berbunyi, pertandingan terus berjalan. Dan waktu terus berjalan menuju akhir, ketika wasit akhirnya meniup peluit panjang, suasana stadion justru berubah menjadi lautan kekecewaan. Pemain Indonesia terdiam, sebagian terduduk di lapangan. Sebagian lainnya menatap papan skor dengan wajah sulit percaya. Di tribun, supporter mulai meneriakkan satu kalimat yang sama. Investigasi, investigasi, investigasi. Mereka tidak hanya mempertanyakan hasil. Mereka mempertanyakan proses, apa yang sebenarnya terjadi. Apakah keputusan wasit memang murni kesalahan manusia? Ataukah ada sesuatu yang seharusnya diperiksa lebih dalam? Perlu ditegaskan, dalam cerita ini tidak ada bukti yang membuktikan adanya pengaturan pertandingan atau mafia. Semua dugaan tersebut hanyalah bagian dari konflik dramatis dalam skenario. Namun justru karena itulah suasananya semakin panas. Sebab ketika sebuah keputusan besar tidak segera mendapatkan penjelasan yang memuaskan, ruang kosong itu akan diisi oleh pertanyaan. Dan malam itu, pertanyaan datang dari mana-mana, media sosial meledak. Potongan video pertandingan beredar, supporter memperbesar tayangan ulang. Satu persatu momen kontroversial dibahas. Ada yang mengatakan wasit hanya melakukan kesalahan biasa. Ada pula yang merasa Indonesia layak mendapatkan perlakuan berbeda. Tetapi di tengah keributan tersebut, muncul kabar yang jauh lebih mengejutkan. Dalam alur cerita ini, pihak otoritas sepak bola regional justru disebut tidak membuka investigasi lebih lanjut. Alasannya, keputusan wasit dianggap sebagai bagian dari pertandingan dan tidak cukup menjadi dasar untuk mengubah hasil. Kalimat tersebut langsung menyulut kemarahan. Karena bagi sebagian supporter, masalahnya bukan sekadar menerima kekalahan. Masalahnya adalah ketika mereka merasa tidak mendapatkan penjelasan. Disinilah nama Erick Thohir mulai disebut-sebut. Dalam skenario ini, Erick digambarkan menerima laporan mengenai keputusan kontroversial tersebut. Wajahnya serius, tidak ada senyum, tidak ada perayaan. Hanya satu pertanyaan yang muncul dari ruang rapat. Kalau memang tidak ada masalah, mengapa takut diperiksa? Ruangan mendadak hening, para staf tidak langsung menjawab. Erick kemudian meminta semua bukti pertandingan dikumpulkan. Rekaman video, laporan pertandingan, catatan perangkat pertandingan. Semuanya, bukan untuk membuktikan bahwa wasit bersalah, tetapi untuk memastikan bahwa setiap keputusan memang dapat dipertanggungjawabkan. Namun sebelum laporan itu selesai, muncul pernyataan lain yang semakin membuat publik panas. Dalam cerita ini, beredar narasi bahwa Indonesia dianggap belum layak berada di semifinal. Kalimat tersebut langsung menjadi bahan bakar baru. Supporter bertanya, belum layak menurut siapa? Kalau tidak layak, buktikan di lapangan. Jangan tentukan nasib tim lewat keputusan kontroversial. Di berbagai sudut kota, layar ponsel menyala, komentar bermunculan. Tagar pertandingan menjadi ramai,
Ultras yang sejak awal memberikan dukungan penuh kepada timnas, akhirnya ikut bereaksi. Tetapi kemarahan mereka bukan diarahkan kepada lawan. Bukan pula kepada pemain Indonesia, mereka menuntut satu hal. Keadilan, di dalam stadion, nyanyian berubah. Jika sebelumnya mereka bernyanyi untuk memberikan semangat, kini suara mereka menjadi bentuk protes. Indonesia, teriakan itu menggema, Indonesia. Semakin keras, dan untuk beberapa detik, seluruh stadion seperti bergerak dalam satu suara. Di tengah tekanan tersebut, federasi dalam skenario ini kembali meminta penjelasan. Namun jawaban yang datang terasa dingin, tidak ada investigasi tambahan. Tidak ada pemeriksaan terbuka terhadap keputusan kontroversial. Tidak ada konferensi khusus yang benar-benar menjawab pertanyaan supporter. Hanya pernyataan singkat, dan justru pernyataan singkat itulah yang membuat keadaan semakin panas. Karena ketika publik meminta transparansi, jawaban yang terlalu pendek seringkali justru melahirkan pertanyaan yang lebih panjang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa keputusan itu tidak ditinjau? Mengapa kontroversi sebesar ini tidak dibahas secara terbuka? Dan yang paling penting, apakah Indonesia benar-benar gagal karena performa sendiri, atau ada keputusan pertandingan yang turut menentukan jalannya laga? Pertanyaan itu belum memiliki jawaban pasti, dan dalam drama ini, misterinya sengaja dibiarkan terbuka. Sementara itu, para pemain Indonesia harus menghadapi kenyataan paling pahit. Mereka telah berjuang selama 90 menit, mereka berlari. Mereka bertahan, mereka menyerang, mereka mencoba mencari gol. Tetapi pada akhirnya, satu pertandingan ditentukan oleh rangkaian keputusan yang kini menjadi bahan perdebatan. Kapten Indonesia berjalan menuju tribun, ia melihat supporter. Tidak ada kata-kata, hanya tepukan tangan, kemudian ia menundukkan kepala. Supporter membalas dengan nyanyian, bukan caci maki, bukan penghinaan, tetapi pesan yang jauh lebih kuat. Kalian tetap kebanggaan kami. Adegan itu membuat suasana berubah. Karena sepak bola memang bukan hanya tentang menang dan kalah. Sepak bola juga tentang bagaimana sebuah tim menghadapi malam paling sulit dalam karir mereka. Dan malam itu, Indonesia sedang berada di titik tersebut. Di sisi lain, tekanan terhadap otoritas sepak bola semakin besar. Publik meminta rekaman pertandingan dibuka. Mereka meminta keputusan kontroversial dijelaskan secara profesional. Mereka meminta jika memang wasit tidak melakukan kesalahan, maka tunjukkan buktinya. Jika keputusan itu benar, jelaskan. Jika keputusan itu salah, akui. Sesederhana itu, karena yang ditakutkan supporter bukan sekadar kekalahan. Yang mereka takutkan adalah hilangnya kepercayaan. Dan ketika kepercayaan hilang, sebuah kompetisi bisa kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting daripada kemenangan. Kredibilitas. Dalam skenario ini, Erik kemudian berdiri di depan kamera. Tidak berteriak, tidak mengancam, tetapi menyampaikan pesan tegas. Kami menghormati wasit, kami menghormati AFC, kami menghormati seluruh perangkat pertandingan, tetapi kami juga berhak meminta penjelasan ketika ada keputusan yang dipertanyakan.